subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Sejumlah pasangan bukan suami istri malam tadi terjadi razia yang digelar petugas gabungan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam razia, petugas mendapati alat kontrasepsi dari dalam kamar apartemen. Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP malam tadi merazia sebuah apartemen yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat. Razia digelar diduga adanya praktek prostitusi online di lingkungan apartemen. Satu persatu kamar diperiksa dan mendapati pasangan yang bukan suami istri. Tidak hanya identitas, sejumlah barang juga diperiksa dan mendapati alat kontrasepsi dari dalam kamar. Kali ini kita mengadakan razia pekat penyakit masyarakat. Laporan dari masyarakat bahwa disinyalir di apartemen City Park ini ada prostitusi online. 4 pasangan yang bukan suami istri yang terjaring razia langsung dibawa petugas ke Suku Dinas Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selain di Jakarta, razia prostitusi juga digelar petugas di Sidoarjo, Jawa Timur. 2 pasangan mesum dan 7 pekerja seks komersil diamankan polisi. Jajaran Polres Sidoarjo, Jawa Timur malam tadi menggelar razia prostitusi di sejumlah lokasi penginapan dan panti pijat di kawasan Bungur Asih, Waru, Sidoarjo. Satu persatu kamar diperiksa petugas dan mendapati beberapa pasangan bukan suami istri. Razia penyakit masyarakat ini digelar di 3 lokasi dan mendapati sejumlah pekerja seks komersil dan 2 pasangan bukan suami istri. Alhamdulillah pada operasi ini hasilnya ada 11 orang dan 2 pasangan yang bukan suami istri. 11 orang yang terjaring razia dari penginapan dan panti pijat ini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Waru, Sidoarjo. Razia penginapan dan panti pijat di tengah bulan Ramadan ini digelar untuk mencegah penyakit masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Razia parkir liar di kawasan Roxy Gambir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Sejumlah juru parkir liar dan pengemudi ojek berusaha merebut paksa sepeda motor dari petugas hingga nyaris terlibat baku hantam. Dua orang pengemudi ojek ini berusaha mencegah petugas suku dinas perhubungan mengangkut paksa sejumlah sepeda motor yang kedapatan parkir di bahu jalan di kawasan Roxy Gambir, Jakarta Pusat. Situasi yang sempat memanas pun memancing perhatian sejumlah warga sekitar yang langsung keluar dari dalam gang. Bentrokan nyaris terjadi antara petugas dan sejumlah pemuda. Beruntung salah seorang warga lainnya berhasil menarik paksa satu persatu pemuda tersebut ke dalam gang. Satu warga ditangkap petugas karena dianggap provokator. Jadi razia ini dilakukan karena sudah meresahkan dan kondisi jalan juga sudah sekawut, makanya dilakukan razia melalui jaring oleh Perhubungan Jakarta Pusat berkoordinasi dengan ya, bahwasannya tidak ada parkir yang berlokasi di badan jalan. Dari razia kali ini, petugas menjaring puluhan sepeda motor yang langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Senen untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi lalu lintas dari Resort Kota Bandung menggelar razia penyekatan kendaraan di gerbang keluar tol Cileunyi. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, petugas kepolisian Polres Metro Bekasi memulangkan 2 pemudik yang dinyatakan reaktif rapid antigen ke kampung halamannya.
Penyekatan oleh petugas Lantas Polresta Bandung dilakukan di kilometer 155 arah Sumedang dan Garut setelah gerbang tol Cileunyi. Kendaraan asal luar kota Bandung diberhentikan serta diminta surat keterangan bebas COVID-19. Pengendara yang tidak memiliki surat bebas COVID serta tidak mau menjalani rapid test antigen diputarbalikkan oleh petugas masuk menuju tol untuk kembali ke daerah asal. Setelah melakukan penyekatan selama 1 jam, petugas memutarbalikkan sebanyak 75 kendaraan. Petugas juga menyediakan fasilitas rapid antigen gratis bagi pengguna kendaraan yang tidak memiliki surat bebas COVID-19. Pramudik ini akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 5 Mei. Sebelum mulai tanggal 6 Mei, pelarangan mudik untuk Lebaran 2021. Jadi untuk pramudik ini kita laksanakan dengan cara rapid test. Apabila pengendara membawa rapid test yang berlaku 1x24 jam, bisa dipersilakan melaju kembali. Penyekatan dan pemeriksaan kendaraan warga yang akan pulang ke kampung halamannya juga dilakukan petugas Lantas Polres Metro Bekasi bersama Disub Kabupaten Bekasi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Satu persatu mobil pribadi dan kendaraan roda 2 yang menuju arah Jawa Tengah dan Jawa Timur diperiksa oleh petugas. Para pengendara kemudian dites rapid antigen yang sudah disediakan oleh petugas. Hasilnya 2 pemudik asal Padang menuju Tegal dinyatakan reaktif. Kemudian oleh petugas, kedua orang pemudik tersebut dipulangkan ke kampung halamannya. Dari Bandung dan Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, sejumlah kendaraan terpaksa diputar balik saat akan masuk wilayah Puncak Bogor. Polresta Bogor telah menyediakan 8 titik penyekatan dan 1 pos pelayanan jelang penerapan peniadaan mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Petugas gabungan terdiri dari TNI Satlantas Bogor dan Pol PP mulai merazia sejumlah kendaraan yang akan masuk ke wilayah Puncak Bogor pada Sabtu kemarin. Razia digelar selain untuk menerapkan protokol kesehatan juga untuk memperketat wilayah bagi pemudik yang pulang kampung lebih awal. Di pertigaan Gadok, bus antar kota antar provinsi yang hendak masuk wilayah Puncak terpaksa diputarbalikan. Bagi pengendara mobil pribadi, petugas turut memeriksa identitas dan bukti keterangan bebas COVID. Pada pengetatan wilayah ini, jajaran Polresta Bogor telah menyiapkan 8 titik penyekatan dan 1 pos pelayanan jelang penerapan peniadaan mudik tahun ini. Bogor telah menyiapkan 7 titik pos ini. Mungkin akan ditambah lagi 1 lagi di daerah Puncak di atas, jadi mungkin ada 8 titik dan 8 titik penyekatan dan 1 titik pelayanan. 8 titik itu yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor di luarnya. Jasinga, Cigombong, Cilengsi, kemudian Parung, kemudian Karangasari yang di atas, nah itu. Dan 1 lagi titik pelayanan itu di Gadok. Selain melakukan pemeriksaan untuk pemudik lebih awal, pemeriksaan digelar bagi warga negara India yang lolos masuk ke Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bandung akan menutup sementara operasional terminal stasiun kereta dan bandara yang berada di wilayah Kota Bandung. Penutupan dilakukan mengikuti kebijakan pemerintah pusat mengenai larangan mudik Lebaran. Dalam rapat koordinasi bersama pihak terkait, penutupan operasional perjalanan mudik di terminal, stasiun kereta, dan bandara mulai diberlakukan pada 6 hingga 17 Mei 2021. Masyarakat di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya dilarang untuk mudik keluar wilayah Bandung untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Keputusan larangan mudik bagi warga dan penutupan fasilitas perjalanan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut telah disepakati oleh unsur terkait. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung masih memperbolehkan melakukan perjalanan di wilayah aglomerasi Bandung Raya yang telah mendapat
pengecualian dari pemerintah pusat. Kalau untuk kendaraan umum, tadi sampaikan oleh Pak Riki juga bahwa secara teknis memang semua terminal kan sudah tertutup, ya. Berarti bandara juga stasiun juga ditutup sementara, ya. Nah, karena itu kan itu dengan besar dan sudah diterapkan dan disiapkan di respon, ya, diproses oleh kita. Kita menuju Makassar, pemirsa. Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar mulai dipadati pemudik yang menuju ke sejumlah wilayah di Indonesia. Mudik lebih dini dimanfaatkan warga untuk menghindari keputusan larangan mudik oleh pemerintah. Sepekan sebelum pemberlakuan larangan mudik oleh pemerintah, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai dipadati pemudik yang menggunakan kapal laut. Para penumpang kapal ini akan mudik menuju sejumlah wilayah seperti Surabaya hingga Jakarta. Penumpang mengaku telah memesan tiket kapal sejak keputusan pelarangan mudik dikeluarkan pemerintah. Kalau dari tanggal 6 sampai 17 kan udah nggak bisa. Makanya dari sekarang saya duluan pulang ke kampung. Nah, tahun ini ya, alhamdulillah banyak juga yang rekan-rekan yang mudik. Nah ini Mas Agus beruntung ini dapat tiket lebih cepat. Ini kan lagi tiba-tiba dipercepat mudik ini, gimana Mas? Ya kemarin rencananya karena tanggal 5 itu yang mau dianu. Ya. Ini syukur-syukur ini bisa dapat tiket. Ya kalau saat ini sih untuk Ngapulu sendiri kan ke arah barat ya, dari ke Surabaya dan ke Jakarta. Terkait pengetatan soal mudik ini Bang, gimana kira-kira dampaknya pada penumpang ini sendiri Bang? Ya kalau untuk dampak sudah jelas pasti berkurang ya, karena pengetatan. Untuk tetap dapat melayani pemudik, pihak PLNI memperketat pemeriksaan bagi pemudik untuk memutus penyebaran COVID-19. PT PLNI baru akan berhenti sementara mengangkut penumpang saat pelarangan mudik mulai diberlakukan pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Pada masa pelarangan mudik nanti, sejumlah kapal milik PLNI tetap akan berlayar untuk mengangkut logistik antar pulau. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.